Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 107, pujian bagi kebaikan Tuhan. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Katakanlah itu berulang-ulang, hai kamu yang sudah diselamatkan dari kesusahan. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya rasa syukur itu kami ungkapkan juga dengan kerinduan kami untuk beribadah kepada-Mu, untuk mengenal firman-Mu, dan juga untuk bertumbuh di dalam iman. Tuhan, pimpin kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 13. Demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, senang sekali kita bisa kembali berjumpa melalui layar kaca. Saudara-saudara, ada ungkapan yang bunyinya begini, minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Maksudnya,
Kalau sesuatu itu terlarang, lakukan aja. Kalau ketahuan, minta maaf. Karena kalau minta izin nggak bakal dikasih, tapi kalau sudah dilakukan, walaupun salah, tinggal minta maaf. Saudara-saudara, prinsip ini jelas salah dan juga egois. Salah karena jelas itu melanggar, dan egois karena bukan saja melanggar sesuatu yang dilarang, tetapi juga memindahkan beban kepada orang yang disalahi. Contohnya, kalau kita tidak tahu ya bahwa kita tidak boleh mengambil barang orang alias mencuri, tapi karena kita mau, kita curi, kita ambil, ketika ketahuan kita minta maaf. Lalu bebannya jadi pindah kepada orang lain yang barangnya kita curi. Sekarang jadi dia yang harus bergumul, memaafkan atau enggak ya. Kalau dia tidak memaafkan, nanti dianggap dia pendendam gitu. Jadi saudara-saudara, bukan saja salah ya, tetapi juga egois. Tapi banyak orang yang berprinsip seperti ini, atau mungkin tidak berprinsip seperti ini tetapi berlaku demikian. Dan sebetulnya saudara-saudara, selain pemikiran seperti itu punya kesalahan, melanggar peraturan, egois, melukai, merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, dan juga sebetulnya yang lebih fundamental lagi adalah sikap tersebut pada dasarnya mencobai Tuhan. Kita kan sama juga berkata, kan Tuhan Maha Pengertian, Maha Pengampun. Ya Tuhan mengertilah kalau saya punya kebutuhan, saya punya pergumulan, ya daripada nggak ada jalan keluar, saya jalanin aja. Tuhan kan Maha Mengerti, dan Tuhan juga Maha Pengampun, nanti saya minta maaf saja. Saudara-saudara, pada bacaan Alkitab kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan tidak ragu-ragu untuk menghukum orang yang melanggar dan yang keras hati atau bersikap bebal seperti tadi. Bahkan Paulus mengambil contoh umat Israel yang sudah ditebus dengan berbagai tulah menimpa bangsa Mesir, dibebaskan dari perbudakan dengan mujizat yang luar biasa. Tetapi ketika mereka mengeraskan hati dan terus melanggar perintah Tuhan, maka mereka pun binasa di padang gurun. Tuhan tidak berpikir, aduh gengsi dong ya, nanti sama orang Mesir diketawain. Katanya Tuhan itu maha kuasa, maha baik ya. Mereka dibebaskan dari perbudakan sampai padang gurun cuma binasa gitu ya. Bukan itu salah satu argumen Musa ketika mempersuasi Tuhan untuk membatalkan kehendaknya untuk menghukum bangsa Israel. Tuhan, apa kata bangsa Mesir nanti ya, engkau hanya membawa mereka untuk dibinasakan di padang gurun. Tapi Tuhan tidak punya prinsip gengsi seperti itu. Ketika mereka bersalah dan terus mengeraskan hati, tidak mau bertobat, tidak mau patuh, maka Tuhan memberikan ganjaran. Apakah Tuhan tega? Bukannya tega, saudara-saudara, bukannya Tuhan tidak berbelas kasih, tetapi karena Tuhan itu maha adil, dan Tuhan berbelas kasih bukan hanya kepada kita, melainkan kepada semua orang dan ciptaan. Kalau orang yang keras hati, orang yang jahat dibiarkan semaunya, maka seperti tadi saya katakan di awal, akan ada orang yang dirugikan. Ya, ketika kita berpikir pendek, ketika kita mengambil jalan pintas, ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, akan ada orang lain yang dirugikan. Sehingga ketika Tuhan menghukum, bahkan sampai membinasakan orang-orang Israel yang berlaku jahat, itu supaya seluruh bangsa Israel yang lain tidak binasa. Tuhan menjaga mereka yang setia, yang patuh. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita perhatikan 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Ini biasanya ayat yang sering kita dengar, mungkin juga menjadi ayat favorit, sering kita kutip juga saudara-saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, di sini biasa orang memahaminya ini, pencobaan di sini lebih kepada permasalahan. Ya, permasalahan kita itu tuh nggak melebihi kekuatan kita. Allah setia, kita pasti bisa menanggungnya. Tapi sebetulnya perhatikan, kata di sini adalah kata pencobaan, bukan pergumulan, bukan beban, tetapi temptation, pencobaan, godaan. Jadi bukannya beban masalah, tetapi hal yang menggoda, yang mencobai, yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, pencobaan bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan ya, orang yang mencobai kesabaran kita,
Tapi seringkali pencobaan juga mungkin datang dalam bentuk godaan-godaan yang menggiurkan. Nah, tapi saudara-saudara, kalau kita mau jujur pada diri sendiri, ya, ketika kita berbuat dosa, apakah benar akibat karena pencobaan yang tidak tertanggungkan, yang di luar batas manusia untuk menahannya, sehingga kita terjatuh dalam dosa? Ya, mari kita jujur pada diri sendiri. Ketika kita ingat ke belakangnya, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, pasti ada sebabnya ya. Mungkin kita bisa bilang, ya soalnya begini sih gitu. Nah, yang begini itu, apakah benar-benar sudah tidak bisa dihindari? Misalnya ketika kita marah, kehilangan kendali atas emosi kita, mungkin benar ada orang yang tingkah lakunya memprovokasi kemarahan kita. Tapi mari kita jujur, apakah benar kelakuan orang itu memang nggak bisa ditahan lagi, nggak bisa ditanggung? Apakah tidak ada cara untuk kita menghindari dia? Atau kita yang memang gagal menahan diri? Nah, sebetulnya ini yang dimaksud dengan perkataan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika kita bilang bahwa kita mencuri karena lapar, ada banyak orang yang lapar dan tidak mencuri. Ketika kita katakan bahwa kita tidak jujur karena hidup kita berkekurangan sehingga kita mungkin korupsi, menipu, ada berapa banyak orang yang hidup dalam kekurangan dan tetap menjaga kejujurannya. Saudara-saudara, dalam hal ini tentu saya tidak bicara tentang misalnya ketika orang membela diri ketika nyawanya terancam. Itu bahkan itu secara hukum pun juga tidak dikatakan sebagai kriminal ya. Jadi orang yang membela diri ketika nyawanya terancam itu tentunya tidak kita katakan dia jatuh dalam dosa. Tapi lebih pada ketika kita punya pilihan, walaupun memang ada godaan, ada permasalahan, tapi kita masih punya pilihan untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak bersikap curang, atau untuk tidak membiarkan emosi kita, pikiran kita yang negatif menguasai diri kita. Nah, yang sering kali terjadi, saudara-saudara, yang kita lakukan adalah kita membesar-besarkan pencobaan yang sedang kita alami dan memanusiawikan respons kita. Ya, salah satu statement yang sering kali muncul ketika orang jatuh karena jatuh ke dalam dosa adalah misalnya konsep seperti ini, mana ada kucing menolak ikan. Ya, mana ada kucing menolak ikan kalau disodorin. Saudara-saudara, pertanyaannya, memangnya saudara kucing? Ya, dan kucing aja sebetulnya kalau udah kenyang, dia juga nggak akan makan lagi walaupun disodorin. Atau ada juga orang yang membela diri dengan mengatakan, saya dipojokkan sehingga saya hilang kendali. Ya, sebetulnya kalau pojoknya itu bukan pojok fisik, dalam arti pojoknya itu virtual gitu ya, ya menghindar aja. Memang nggak mudah saudara-saudara, tetapi kan dikatakan bahwa Allah itu setia, Dia akan memberi kita kekuatan untuk menanggung setiap pencobaan kalau kita mau memilih untuk setia juga kepada Dia. Saudara-saudara, Tuhan itu setia. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan bahkan seringkali Tuhan melindungi kita dari pencobaan-pencobaan. Saudara-saudara, coba kalau diingat lagi dalam hidup saudara, ketika ada godaan, saudara bisa jatuh dalam dosa. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi yang membuat saudara tersadar. Atau mungkin membuat saudara terpaksa batal, tidak bisa melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Ya, misalnya ketika ada orang yang mungkin tergoda dengan temannya yang padahal bukan pasangannya, lalu ya alasannya ya kan cuma berteman gitu ya, mau pergi. Bisa jadi ketika ada janji mau pergi batal. Kenapa? Anaknya sakit. Sebetulnya itu kan cara Tuhan untuk melindungi kita ketika kita sedang lemah. Jadi di sini makna bahwa Allah itu setia. Ya, Allah itu setia, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, dalam surat Yakobus bahkan kita diingatkan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita mulai dengan jujur pada diri sendiri. Kalau kita salah, itu bukan karena pencobaan. Itu bukan karena Tuhan membiarkan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tapi seringkali kita yang berlaku tidak setia. Mari kita jujur bahwa kita punya kelemahan. Kita berdoa, kita bawa kepada Tuhan, Tuhan saya punya kelemahan. Saya mudah terjatuh dalam pencobaan yang seperti ini. Kenali diri kita, serahkan diri kita ke dalam Tuhan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Isi hati dan pikiran kita dengan kebaikan, dengan firman Tuhan, dan juga hari-hari kita dengan doa. Sehingga saudara-saudara, bahkan sekalipun Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan, Dia akan memberi jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Saya akan menutup dengan membacakan Yakobus pasal 1 ayat 12. Dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Tuhan, di saat-saat yang berat sekalipun, ajar kami untuk mengucap syukur. Dan jika kami berjumpa dengan saudara kami, teman kami yang tengah dalam pergumulan yang berat, mampukan kami juga untuk menjadi sahabat yang tidak perlu menasehati tetapi bisa menopang, bisa menguatkan. Sehingga mereka pun juga boleh melalui pergumulan yang berat dengan tetap beriman kepada Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pergumulan kami bersama menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami bersyukur untuk vaksin yang sudah dibuat dan didistribusikan. Dan kami berdoa Tuhan untuk rencana baik pemerintah maupun juga secara khusus GKI Surya Utama bekerja sama dengan berbagai pihak mengadakan vaksinasi bagi warga jemaat dan masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan yang berkati upaya kami, Tuhan yang perlancar segala sesuatunya sehingga proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan Tuhan tim yang bertugas dan secara khusus para dokter, para tenaga medis agar mereka bisa melakukan tugas mereka juga dengan baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan keuangan, yang sulit mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan keluarga mereka. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha memelihara, biarlah kiranya Engkau yang bukakan jalan berkat bagi mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga pakai kami untuk menolong sebagaimana Tuhan berikan kami kemampuan. Untuk itu kami mau berdoa Tuhan untuk Komisi Diakonia dengan pelayanan diakonia transformatif dengan kelompok pengembangan diri. Biarlah kiranya Tuhan berkati upaya kami sehingga apa yang dilakukan ini boleh menjadi berkat, menjadi jawaban bagi doa saudara-saudara kami yang dalam pergumulan ekonomi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di Pokja Pelawat, mereka yang terus di tengah segala keterbatasan akibat pandemi mengupayakan untuk menyapa anggota jemaat. Kiranya Tuhan berikan mereka sukacita dan juga kesehatian sehingga dalam melakukan pelayanan mereka boleh melakukannya dengan sukacita. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tim ibadah, komisi ibadah, Pokja Multimedia, dan juga pengembangan pelayanan digital ministry. Tuhan, mampukan kami selagi kami masih meraba-raba apa yang harus kami lakukan, berikan kami visi, pemahaman, hikmat, sehingga kami juga bisa bekerja sama membangun konsep pelayanan yang utuh dan yang mendukung kehidupan kami bersama sebagai gereja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segenap majelis jemaat, biarlah kiranya menjelang angkatan yang baru, untuk penatua yang akan diteguhkan dan mereka yang mengakhiri masa pelayanan mereka, kiranya Tuhan berikan mereka
sukacita dalam kehidupan pribadi mereka. Sehingga dalam pelayanan yang mereka lakukan, mereka pun juga boleh melakukannya dengan sukacita, dan juga dalam dukungan dari keluarga mereka. Dan biarlah kiranya apapun yang mereka lakukan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan